Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Setelah putusan PTWN berkaitan dengan perkara nomor 23 Pak, banyak masyarakat menunggu informasi kelanjutan apakah Bupati banding atau tidak, karena ada desas-desus Bupati banding tapi kan belum ada informasi resmi. Saya rasa dengan adanya statement Bapak, masyarakat jadi lebih tahu kebenarannya Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak. Jadi betul setelah putusan perkara nomor 23 di PT UN Jayapura dari pihak tergugat dalam hal ini Bupati Kerom melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 Maret 2023. Dari pihak tergugat mereka sudah mengajukan memori banding, dan setelah saya melihat membaca memori banding yang diajukan oleh penggugat tetap masih menggunakan kuasa hukum yang sama oleh tergugat, yakni dari pengacara negara, dari Jaksa Negeri Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan di dalam surat kuasanya sedikit ada yang rancu mengganjal, karena di dalam surat kuasa yang tertera di dalam memori banding mereka adalah berdasarkan surat kuasa khusus dengan substitusi dari Bupati Sarmi. Itu yang terlihat, yang tercatat di dalam memori banding tergugat melalui kuasa hukumnya. Jadi saya ulangi, berdasarkan surat kuasa khusus dengan substitusi dari Bupati Sarmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura nomor 180 garis miring 1906 garis miring DUP tanggal 10 Oktober 2022. Jadi ini sedikit aneh. Pihak tergugat adalah Bupati Kerom, tapi kuasa substitusi adalah dari Bupati Sarmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri selaku pengacara negara yang mereka gunakan di sini di dalam perkara akuo. Kemudian alasan-alasan dari pihak tergugat dalam mengajukan memori banding, tetap mereka menggunakan alasan yang sama pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yakni alasan pertama, gugatan dianggap prematur, dan alasan kedua, penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat karena dianggap tidak memiliki kerugian di dalam posisi penggugat di dalam gugatannya. Kemudian yang ketiga adalah terkait ijazah palsu. Jadi alasan-alasan yang mereka tuangkan di dalam memori banding mereka itu masih tetap alasan yang sama. Kemudian perlu saya jelaskan, kami juga telah menanggapi untuk memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini Saudara Saryono selaku calon kepala kampung terpilih di Kampung Ikhtiafiyah,
bahwa alasan gugatan prematur dari yang disampaikan oleh tergugat ini masih tetap menyampaikan alasan yang tidak berdasar, yang tidak beralasan hukum. Karena majelis hakim di dalam putusannya jelas-jelas sudah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian majelis hakim juga tentunya berangkat dari dasar hukum mengenai norma pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan di dalam putusan Bupati Kerom yang dijadikan sebagai objek sengketa di dalam gugatan ini majelis hakim telah mengambil keputusan yang sangat tepat, dan menurut kami sudah sangat tepat putusan majelis hakim di dalam perkara akuo ini, karena semua bukti-bukti yang dianggap relevan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, kemudian dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan penggugat di dalam putusan nomor 23 perkara nomor 23 tahun 2022 yang diputus pada tanggal 14 Februari 2023. Jadi semua alasan-alasan tergugat yang mereka sampaikan di dalam memori banding ini masih tetap alasan yang tidak berdasar, tidak beralasan hukum. Dan kami dapat menilai, menyimpulkan bahwa tergugat ini untuk di dalam memori banding mereka sebenarnya mereka hanya semata-mata bertujuan untuk mengulur waktu agar tidak segera dilakukan pelantikan calon kepala kampung terpilih di kampung Ipiapia. Dalam hal ini adalah saudara Saryono. Itu yang saya lihat, ini adalah bagian strategi yang mereka gunakan oleh pihak tergugat, seperti itu. Iya, Pak. Bapak sebagai kuasa hukum dari saudara Saryono, setelah mengetahui bahwa Bupati Kerom melakukan banding, apa yang sudah Bapak laksanakan untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Kami selaku kuasa hukum telah menjawab memori banding itu melalui kontra memori banding yang telah kami upload atau yang telah kami unggah melalui ekor. Jadi jawaban ini kami unggah melalui ekor karena sidangnya adalah menggunakan aplikasi ekor. Jadi kami telah unggah kemarin tanggal 16 masuk pada tanggal 17. Kami sudah unggah untuk kontra memori bandingnya dalam menanggapi atau membantah terkait alasan-alasan banding dari tergugat. Baik, Pak. Apakah ada hal yang baru, Pak, berkaitan dengan kontra memori banding, Pak? Kalau terkait hal yang baru, kami tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Dalam hal ini, kami sudah tuangkan aturan-aturan di dalam kontra memori banding kami terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Keadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan undang-undang lain yang terkait dalam perkara ini. Semuanya kami merujuk kepada aturan. Oke, Untuk, baik. Dalam hal ini untuk memperkuat putusan atau memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Februari 2023. Demikian. Berkaitan dengan bobot memori banding dari Bupati Kerom, Pak, seberapa ekspektasi Bapak berkaitan hal tersebut, Pak? Putusan yang akan diterima. Kalau terkait masalah bobot alasan banding yang telah dituangkan di dalam memori banding tergugat, kami menilai selaku kuasa hukum dari penggugat bahwa tidak ada yang berbeda dengan jawaban-jawaban yang mereka sampaikan di dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Jadi ini adalah merupakan alasan pengulangan yang mereka tuangkan di dalam memori banding. Tidak ada hal yang baru. Berkaitan dengan ekspektasi, Pak, Bapak sebagai kuasa hukum Sador Saryono, Pak? Kami tetap berkeyakinan, kami tetap yakin bahwa dalil-dalil yang telah kami tuangkan di dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama, persidangan tingkat pertama, ini adalah dalil-dalil yang beralasan hukum, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta secara faktual telah diuji oleh majelis hakim. Jadi untuk pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kami tetap berkeyakinan bahwa putusan harus tetap dikuatkan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, kami yakin bahwa tetap akan dikuatkan di dalam putusan banding. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih.